Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akuntansi biaya dengan anggota Hasnabila Afif Azhara, Inanda Stiana Rohma, dan Lela Wahyuningrat. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai laporan biaya produksi dengan menggunakan metode job order costing atau harga pokok pesanan dengan menggunakan data dari UMKM Kofitan. Job order costing atau harga pokok pesanan merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam setiap perhitungan biaya berdasarkan pesanan, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Suatu pesanan adalah unit dari suatu produk yang dapat secara mudah dibedakan dari unit lainnya. Hal ini berbeda dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, di mana biaya produksi diakumulasikan untuk suatu operasi atau subdivisi dari suatu perusahaan. Berikut ini merupakan karakteristik job order costing. Yang pertama, kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan. Kedua, biaya produksi dilakukan untuk setiap pesanan. 3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu harga pokok pesanan atau yang biasa disebut dengan job order cost sheet. Yang terakhir, penentuan harga pokok per unit produk dilakukan setelah produk pesanan yang bersangkutan selesai dikerjakan. Selanjutnya yaitu kartu harga pokok pesanan. Rincian mengenai suatu pesanan dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang dapat berbentuk kertas ataupun elektronik. Berikut contoh kartu harga pokok pesanan. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke setiap pesanan. Baik, selanjutnya adalah perhitungan harga pokok pesanan dari UMKM Kofitan. Untuk profil Kofitan sendiri yaitu Kofitan ini gabungan dari kata kopi dan ketan. UMKM yang didirikan oleh Vina Aruni Latifah yang merupakan mahasiswa dari Universitas di Sidoarjo. Usaha ini didirikan sudah hampir 1 tahun dan merupakan salah satu angkringan yang menyajikan makanan ketan dan sambal. Untuk cikal bakalnya yaitu terinspirasi dari angkringan yang akhir-akhir ini sedang viral. Alhasil, pemilik ingin memanfaatkan peluang untuk membuka sebuah angkringan di tempat sekitar rumahnya yang belum terdapat usaha angkringan. Untuk visi dan misi Kofitan sendiri yaitu untuk visinya menjadi usaha yang dapat berkembang dan bisa bersaing dengan memasarkan produk yang enak dan juga bergizi. Untuk misinya sendiri yaitu yang pertama, selalu menciptakan variasi baru terhadap produk agar konsumen tidak merasa bosan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, memasarkan produk melalui sosial media agar jangkauan pasar lebih luas. Selanjutnya, pesanan pada bulan November 2021. Pada tanggal 2 November 2021, Kofitan mendapat 1 slot pesanan atau sebesar 10 box ketan dengan tambahan topping dari permintaan seorang pelanggan yang bernama Bu Nabila dengan harga 6.000 per box untuk tanggal 3 November 2021 dan diberi nomor pesanan 56. Selain itu, pelanggan tersebut juga memesan lagi kepada Kofitan untuk acara syukuran di rumahnya Pak dengan jumlah sebanyak 50 box untuk tanggal 12 November 2021 seharga 5.000 per box dan diberi nomor pesanan yaitu 57. Kemudian untuk keperluan sebelumnya, Kofitan ini membeli bahan baku dan bahan baku penolong secara tunai, yaitu sebagai berikut. Untuk pembelian bahan bakunya, yang pertama ada ketan putih sejumlah 90.000, kelapa 60.000, kacang kedelai 6.000, laos 600, daun jeruk purut 500, bawang putih 3.000, kencur 600, gula 3.600, cabai 3.000, topping rasa coklat yaitu senilai 4.000. Dengan total jumlahnya yaitu Rp171.300. Untuk bahan penolongnya yaitu ada box senilai Rp30.000 dan juga plastik zip senilai Rp2.400 dengan total Rp32.400.
Kemudian untuk penggunaan bahan bakunya, untuk pesanan nomor 56, yang pertama ada ketan putih seharga 15.000, kelapa 10.000, kacang kedelai 1.000, laos Rp100, daun jeruk purut Rp40, bawang putih Rp20, kencur Rp100, gula Rp600, cabai Rp100, dan untuk topping coklatnya yaitu seharga Rp4.000 dengan total Rp30.960. Untuk pesanan nomor 57, yang pertama ada ketan putih seharga Rp75.000, kelapa Rp50.000, kacang kedelai Rp5.000, laos Rp500, daun jeruk purut Rp200, bawang putih Rp100, kencur Rp500, gula Rp3.000, dan cabai Rp500. Untuk totalnya yaitu Rp134.800. Penggunaan bahan penolong. Untuk yang pesanan nomor 56, yang pertama menggunakan box styrofoam dengan harga Rp5.000, yang kedua menggunakan plastik zip dengan harga Rp400. Kemudian untuk yang pesanan 57, yang pertama menggunakan box styrofoam dengan harga Rp25.000 dan plastik zip dengan harga Rp2.000. Biaya tenaga kerja langsung selama 2 hari untuk yang pesanan 56 itu 0 dikarenakan pemilik tidak memakai tenaga kerja. Untuk yang pesanan 57 sebesar Rp30.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya air dan listrik sebesar Rp5.000. Kartu harga pesanan yang pertama dengan nama perusahaan Kofetan dengan nomor pesanan 56, jenis produknya ketan sambal, tanggal pesan 2 November 2021, tanggal selesai 3 November 2021, dengan pemesan Ibu Nabila, sifat pemesan bersifat mendesak, jumlahnya 10 box dengan harga jual Rp6.000 per box. Di dalam kolom terdapat beberapa biaya, yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga BOP dibebankan. Untuk biaya bahan baku ada beberapa jenis dengan total Rp30.960. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu tidak ada karena pemilik tidak memakai tenaga kerja. Kemudian yang BOP dibebankan dengan jumlah Rp5.000, sehingga jumlah total biaya produksi Rp35.960. Yang kedua, kartu harga pokok pesanan dengan nama perusahaan Kofetan, nomor pemesannya 57, jenis produk ketan sambal, tanggal pesan 3 November 2021, tanggal selesai 12 November 2021, pemesannya dengan nama Ibu Nabila, sifat pemesan bersifat mendesak, dengan jumlah 50 box, harga jualnya Rp5.000 per box. Untuk biaya bahan baku totalnya ada Rp134.800, biaya tenaga kerja langsung totalnya Rp30.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan jumlahnya Rp5.000, sehingga jumlah total biaya produksi itu Rp169.800. Untuk transaksinya, yang pertama pembelian bahan baku secara tunai sebesar Rp171.300, pembelian bahan penolong sebesar Rp32.400, kemudian yang ketiga bahan baku yang digunakan untuk memproduksi pesanan nomor 56 sebesar Rp30.960 dan pesanan nomor 57 sebesar Rp134.800. Yang keempat, pemakaian bahan baku penolong untuk pesanan nomor 56 sebesar Rp5.400 dan pesanan nomor 57 sebesar Rp27.000. Kemudian yang kelima, bahan baku yang dikembalikan sebesar Rp5.540. Yang keenam, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp30.000. Yang ketujuh, pembayaran tenaga kerja langsung dibayar secara tunai. Yang kedelapan, biaya overhead pabrik sebesar Rp5.000 untuk biaya listrik dan air. Yang kesembilan, barang selesai dengan total biaya produksi Rp255.760. Yang kesepuluh, pesanan nomor 56 dan 57 dikirim kepada pemesan dengan tingkat laba sebesar Rp109.240 dan dibayar secara tunai. Untuk jurnalnya, yang pertama, debit rekening persediaan bahan baku dan kredit rekening kas sebesar Rp171.300. Yang kedua, debit rekening persediaan bahan baku penolong, kredit rekening kas dengan jumlah Rp32.400. Yang ketiga, debit rekening barang dalam proses untuk BBB dan kredit rekening persediaan bahan baku dengan jumlah Rp165.760. Kemudian yang keempat, debit rekening BOP sesungguhnya dan kredit rekening persediaan bahan baku penolong dengan
dengan jumlah 32.400. Kemudian yang kelima, debit rekening persediaan bahan baku, kredit rekening barang dalam proses untuk PBB dengan jumlah 5.540. Kemudian yang keenam, kredit rekening barang dalam proses untuk PTKL dan kredit rekening biaya gaji dan upah dengan jumlah Rp30.000. Kemudian yang ketujuh, biaya gaji dan upah masuk debit dan kredit rekening kas Rp30.000. Kemudian yang ke-8, debit rekening BOP sesungguhnya dan kredit rekening beban air dan listrik dengan jumlah Rp5.000. Dan yang ke-9, debit rekening persediaan barang jadi, kredit rekening barang dalam proses dengan jumlah Rp200.760. Kemudian yang ke-10, debit rekening kas, kredit rekening penjualan dengan jumlah Rp310.000 dan debit rekening harga pokok penjualan, kredit rekening persediaan barang jadi dengan jumlah Rp200.760. Untuk laporan harga pokok produksi, yang pertama pemakaian bahan baku, persediaan bahan baku awalnya 0, pembelian bahan baku Rp171.300, bahan baku yang tersedia Rp171.300, persediaan bahan baku akhir Rp5.540, kemudian pemakaian bahan baku totalnya Rp165.760. Untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp30.000, biaya overhead pabrik Rp5.000, biaya produksi Rp200.760. Kemudian persediaan dalam proses awal 0, jumlah barang dalam proses Rp200.760. Kemudian persediaan dalam proses akhir 0, sehingga harga pokok produksinya Rp200.760.